Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Eka Wijaya dengan NIM 411210101001. Saya dari kelompok 10 akan menjelaskan hasil tugas studi perancangan 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Mawardi Amin MT. Berikut penjelasannya. Pertama, untuk data proyek konstruksi. Di sini kami mengambil fungsi bangunannya yaitu gedung laboratorium universitas. Jumlah lantainya yaitu 4 lantai, dengan total tinggi bangunannya 23,14 meter, berlokasi di kampus Politeknik Negeri Bali Bukit Jimbaran, Badung, Bali. Berikut merupakan layout denahnya. Untuk bangunan ini panjangnya yaitu 63 mm serta lebarnya 16,52 mm. Berikut denah lantai 1, denah lantai 2, denah lantai 3, denah plat dan atap, gambar potongan AA, potongan BB, tampak barat, serta tampak selatan dan utara. Selanjutnya, itu WBS, yaitu Work Breakdown Structure, untuk gedung laboratorium universitas. Di sini terdapat 5 bagian pekerjaan, yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur bawah, pekerjaan struktur atas, arsitektur, serta MEP. Pertama, di pekerjaan persiapan terdapat pembersihan lahan, pekerjaan pengukuran lahan, pemasangan wallplank, pembuatan direksi CAD, pembuatan gudang sementara, pembuatan papan nama pekerjaan, serta pemasangan pagar proyek. Pada pekerjaan struktur bawah, yaitu ada pondasi. Untuk di sini pondasinya menggunakan pondasi tiang pancang. Ada pekerjaan pile cap. Pada pekerjaan pile cap yaitu ada pekerjaan galian, backcasting, pembesian, pengecoran, perawatan beton, urukan tanah pile cap, pekerjaan pemadatan tanah, serta pekerjaan urukan pasir bawah lantai. Selanjutnya yaitu pekerjaan struktur atas. Pada bangunan yang kami gunakan itu bangunannya tipikal untuk lantai 1 sampai 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk pekerjaannya, pekerjaan kolomnya yaitu ada pekerjaan pembesian, pekerjaan backcasting, pengecoran, serta perawatan beton. Pada pekerjaan balok yaitu pekerjaan pembesian, backcasting, pengecoran, serta perawatan beton. Pada pekerjaan plat sama yaitu pekerjaan pembesian, backcasting, serta pengecoran. Pengecoran serta perawatan beton. Lanjutnya ada pekerjaan tangga yaitu pekerjaan pembesian, backcasting, pengecoran, serta perawatan beton. Selanjutnya untuk lantai atap, pekerjaan kolomnya yaitu ada pekerjaan pembesian, backcasting, pengecoran, dan perawatan beton. Pekerjaan balok, pembesian, backcasting, pengecoran, dan perawatan beton. Pada pekerjaan plat juga sama, yaitu pembesian, pekerjaan backcasting, pekerjaan pengecoran, serta perawatan beton. Untuk pekerjaan tangga yaitu pembesian, backcasting, pengecoran, dan perawatan beton. Pada arsitektur, untuk lantai 1 sampai 3 sama, yang berbeda pada lantai atap. Untuk lantai 1 di sini ada pekerjaan dinding, yaitu pekerjaan pasangan bata ringan, pekerjaan plesteran, acian. Untuk pekerjaan lantai yaitu pekerjaan pasangan lantai, ada pekerjaan pemasangan pintu dan jendela, yaitu pada pekerjaan pintu, jendela, dan ventilasi. Pada pekerjaan pengecatan yaitu ada cat dinding interior, cat dinding eksterior, dan cat plafon. Pada pekerjaan plafon yaitu pemasangan rangka, pekerjaan rangka plafon gipsum, pekerjaan plafon lem bersing, serta list plafon kayu. Lantai 2, lantai 3 sama. Selanjutnya yaitu lantai atap. Pada pekerjaan dinding yaitu ada pekerjaan pasangan bata ringan, plesteran, acian. Pada pekerjaan lantai yaitu pekerjaan pasangan lantai, pekerjaan pintu. Pada pekerjaan pengecatan yaitu ada pekerjaan cat dinding interior, cat dinding eksterior, pekerjaan penutup atap, pemasangan atap metal. Selanjutnya ada pekerjaan aksesoris atap, yaitu pemasangan list plank. Untuk yang terakhir yaitu pekerjaan waterproofing. Selanjutnya pada MEP
Di pekerjaan mekanikalnya terdapat pekerjaan pemasangan generator set, pekerjaan lead passenger, pekerjaan pemasangan panel listrik. Untuk pekerjaan plumbing yaitu ada instalasi air bersih, pekerjaan instalasi air kotor, instalasi wastafel, pekerjaan instalasi kloset duduk, serta instalasi keran. Pada pekerjaan elektrikal, itu ada pekerjaan instalasi panel kWh meter, pekerjaan instalasi stop kontak, instalasi saklar tunggal, instalasi saklar ganda, serta instalasi lampu. Selanjutnya yaitu perhitungan untuk volume. Di sini untuk volume pekerjaan persiapan. Pada pembersihan lahan, untuk mendapatkan luas dan volume dengan cara menghitung panjang dikali lebar menghasilkan luas dan volume dengan satuan meter persegi. Pada pengukuran lahan juga sama, menggunakan panjang kali lebar dengan satuan meter persegi. Pada pemasangan dopleng, di sini cara menghitung untuk mendapatkan luas dan volume yaitu panjang ditambah dengan lebar dikali dengan 2, mendapatkan hasilnya dengan satuan meter persegi. Pada pembuatan direksi CAT, pembuatan gudang sementara, pembuatan papan nama pekerjaan memiliki satuan meter persegi dengan perhitungan panjang dikali lebar menghasilkan luas dan volume. Pada pemasangan pagar proyek, yaitu panjang dikali lebar mendapatkan luas dan volume dengan satuan meter lari. Pada pekerjaan pondasi, yaitu tiang pancang, di sini ada mini pile square 20 x 20 cm dengan panjang 12 dengan jumlahnya 4, maka totalnya 48. Untuk mini pile square-nya yaitu mini pile square 25 x 25 cm dengan panjangnya sama 12 dan jumlahnya 34 menghasilkan totalannya 408. Maka setelah itu dijumlahkan untuk mendapatkan volume yaitu 456 dengan satuan meter lari. Pada pekerjaan palcap, untuk pekerjaan galiannya terdapat 11 titik pekerjaan galian dengan rumus untuk menghitungnya itu untuk menghitung totalannya yaitu panjang dikali lebar kali tinggi dikali dengan jumlah pile cap pada setiap titiknya. Di sini menghasilkan totalannya. Setelah itu dari totalan 11 titik ini dijumlahkan menghasilkan volume dengan satuan meter kubik. Selanjutnya pada pekerjaan backcasting juga sama, itu panjang kali lebar dikali tinggi dikali dengan menghasilkan luasan. Setelah itu untuk mendapatkan totalannya dari luasan ini dikalikan dengan titiknya yaitu menghasilkan totalan. Setelah totalan selesai dijumlahkan dan menghasilkan volume dengan satuan meter persegi. Pada pekerjaan pembersihan di sini juga terdapat 11 titik dengan bebannya dan jumlahnya yaitu dikali menghasilkan totalan. Setelah itu ditambah semua dan menghasilkan volume dalam satuan kilogram. Pada pekerjaan pengecoran menggunakan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi dikali dengan titik menghasilkan totalan. Setelah totalan selesai, totalan pada setiap titik ditambahkan dan menghasilkan volume dengan satuan meter kubik. Pada pekerjaan perawatan beton yaitu panjang dikali tinggi dikali panjang kali lebar kali tinggi dikali dengan jumlah, lalu didapatkan totalnya. Setelah totalan dari 11 titik ini dicari, mendapatkan hasil 1797,75 meter persegi. Selanjutnya untuk pekerjaan urukan tanah, pile cap panjang dikali lebar dikali tinggi dengan tinggi yang sama dari 11 titik dan jumlahnya, lalu menghasilkan totalan. Setelah totalan dari 11 titik ini selesai, maka mendapatkan volumenya yaitu 52 meter kubik. Pada pekerjaan pemadatan tanah juga sama dengan panjang kali lebar kali tinggi dan titiknya dihasilkan totalan. Setelah totalan 11 titik tersebut dapatkan 52 meter kubik.
dengan urukan selanjutnya yang terakhir yaitu urukan pasir bawah lantai. Panjang kali lebar dikali tinggi mendapatkan totalannya, setelah itu didapatkan volumenya dengan satuan meter kubik. Selanjutnya itu volume untuk struktur atas. Di sini bangunan yang kami gunakan untuk tugas ini berbentuk tipikal untuk lantai 1 sampai lantai 3. Maka di sini untuk perhitungan kolomnya ada pembesian di mana untuk jumlah kolomnya itu 63 buah dalam satu lantai dengan panjang kolomnya 0,4, lebar kolomnya 0,4, jarak sengkangnya 0,1 dan tebal selimut betonnya 0,04. Untuk tulangan utamanya di sini kita menggunakan jumlah tulangannya 20 buah dengan diameternya 16. Untuk mendapatkan volumenya untuk mendapatkan volume tulangan utama dihitung dari jumlah tulangan dikali dengan panjang kolom pedestal dikali dengan berat tulangan. Setelah itu pada tulangan sengkang dihitung untuk jumlah tulangannya dengan cara panjang kolom dibagi sama dengan jarak sengkang ditambah 1, mendapatkan hasil 5 buah. Untuk panjang tulangannya hitung dari panjang kolom 4 dikali panjang kolom dikurang dengan tebal selimut beton ditambah 2 dikali 6 dikali 0,01. Didapatkan hasilnya 1,56 dalam satuan meter. Untuk berat tulangannya 0,62. Untuk volume pada tulangan sengkang yaitu perkalian dari jumlah tulangan sengkang, panjang tulangan serta berat tulangan. Untuk volume total itu volume tulangan utama ditambah dengan volume total sengkang lalu dikali sama jumlah kolom dalam satu lantai, didapatkan dalam satuan kilogram. Pada pekerjaan backcasting jumlah kolomnya tadi 63 buah dengan panjang kolom pedestalnya 4,14 meter, panjang kolomnya 0,4 meter, lebar kolomnya 0,4 meter dengan tinggi kolom 4 meter, bentangnya itu 260,82. Untuk luas backcastingnya di sini dicari dari 2 dikali dengan bentang L dikali sama lebar kolom ditambah 2 dikali bentang L dikali sama dengan panjang kolom menghasilkan luasannya. Itu dalam satuan meter persegi. Selanjutnya untuk perhitungan pekerjaan beton. Di sini sama untuk bentang L-nya, tadi volume totalnya juga sudah didapat. Volume totalnya itu dari panjang bentangnya dikali sama lebar kolom dikali dengan panjang kolom dalam satuan meter kubik. Untuk berat tulangannya di sini didapat dari hasil perhitungan tadi volume total untuk tulangan utama dan tulangan sengkang. Selanjutnya untuk berat jenis bajanya itu 7.850 kg per meter kubik dengan volume tulangan itu berat tulangan dibagi dengan berat jenis baja. Dihasilkan dalam satuan meter kubik. Dan untuk volume pengecorannya itu caranya volume total dikurang dengan volume tulangan. Hasilkan 40,64 meter kubik untuk volumenya. Selanjutnya pada pekerjaan balok untuk pembesian. Di sini untuk perhitungan penulangannya terdapat 2,
yaitu balok lateral dan balok anak. Serta balok bodres untuk tangga. Ada 3 untuk penulangannya. Di sini terdapat tulangan utama dengan jumlah tulangan 5, diameter 16, jumlah tulangan 3 dengan diameter 16, dan tulangan sengkang tumpuan. Di sini tadi karena diameternya 16 dalam satuan meter jadi 0,016. Untuk panjang tulangannya itu panjang tumpuan dikali 2 dikali 40. 40 itu untuk selimut beton. Selanjutnya dikali dengan diameter. Untuk volumenya yaitu dari jumlah lantai, setelah itu jumlah tulangan dikali sama dengan panjang tulangan dan berat tulangan dalam satuan kilogram. Untuk ini juga sama, untuk penghitungan tulangan utama seperti tulangan utama jumlah tulangannya 5, jumlah tulangan 3 juga sama perhitungannya. Selanjutnya untuk tulangan sengkang tumpuan, di sini volumenya dari jumlah tulangan dikali sama panjang tulangan dikali dengan berat tulangan dan dikali jumlah lantai. Sebelumnya untuk menghitung jumlah tulangan yaitu panjang tumpuan dibagi 2 dibagi lagi sama jarak antar tulangan tumpuan, setelah itu ditambah 1. Setelah itu didapatkan volume totalnya dari ketiga tulangan, jumlahkan mendapatkan 437,75 kg. Selanjutnya untuk penulangan balok anak, di sini untuk menghitung volume tulangan 1 dan volume tulangan 2 itu dengan panjang itu dengan jumlah tulangan dikali sama panjang tulangan dikali dengan jumlah balok anak di lantai 1 untuk tulangan 1. Untuk tulangan 2 juga sama, itu bedanya di perhitungannya di panjang tulangan, hasil total panjang tulangan dikali sama jumlah tulangan dikali sama berat tulangan dan dikali dengan jumlah balok anak di satu lantai untuk tulangan 2. Cara menghitung panjang tulangannya itu dengan panjang tumpuan 1 untuk tulangan 1 dikali dengan 2 dikali 40 dikali diameter. Panjang tulangan 2 juga sama, yaitu panjang tumpuan 2 dikali 2 dikali 40 dikali diameter, menghasilkan volume totalnya itu dari kedua jumlah volume tulangan 1 dan 2. Pada volume tulang utama dengan jumlah 2 dan diameter 16 juga sama perhitungannya seperti tulang utama jumlah 3. Selanjutnya untuk menghitung tulangan sengkang tumpuan 1 dan tumpuan 2. Pada tumpuan 1, cara menghitungnya itu panjang tulangan dikali dengan jumlah tulangan dikali berat tulangan dikali dengan jumlah lantai akan menghasilkan volumenya. Tulangan tumpuan 2 juga sama, lalu volume totalnya itu dari tulangan utama
diameter 16 jumlah 3, diameter 16 jumlah 2, tumpuan sengkang 1, tulangan sengkang tumpuan 2, dijumlah, didapatkan hasilnya dalam satuan kilogram. Selanjutnya itu untuk penulangan balok bodres tangga. Di sini jumlah tulangannya ada 5, diameternya 16. Panjang tulangannya yaitu cara menghitungnya panjang tumpuan dikali dengan 2 dikali 40 dikali dengan diameter. Menghasilkan 11,072 kg per meter dengan berat tulangannya 1,58. Maka untuk mendapatkan volumenya yaitu jumlah tulangan dikali sama panjang tulangan dikali jumlah lantai. Untuk tulangan 3 buah diameter 16 sama, untuk mendapatkan volumenya juga sama. Lalu untuk tulangan sengkang tumpuannya, untuk mendapatkan volumenya itu dengan cara jumlah tulangan dikali panjang tulangan dikali berat tulangan, lalu dihasil terdapatkan volume. Lalu dijumlah untuk mendapatkan volume total dari volume tulangan utama, jumlah tulangan 5, jumlah tulangan 3, dan tulangan sengkang tumpuan. Selanjutnya untuk pekerjaan backcasting balok lateral. Sini cara menghitungnya ada backcasting balok luar dan backcasting balok dalam. Untuk mendapatkan luasnya yaitu dengan cara lebar balok dikali dengan panjang balok luar ditambah dengan tinggi balok dikali panjang balok luar. Setelah itu ditambah dengan tinggi balok dikurang plat dikali sama panjang balok luar, mendapatkan luasan backcastingnya dalam satuan meter persegi. Untuk balok dalam, di sini juga didapatkan panjang balok dalamnya itu 63 dari gambar layoutnya. Itu untuk menghitungnya juga sama, itu lebar balok dikali dengan panjang balok dalam ditambah tinggi balok dikurang plat 2 dikali tinggi balok dikurang plat dikali dengan panjang balok dalam, hasilkan luas untuk backcasting balok dalam. Lalu untuk volume total backcastingnya itu volume backcasting balok luar ditambah dengan volume balok dalam, backcasting balok dalam. Selanjutnya untuk backcasting balok anak, di sini untuk mendapatkan luas backcastingnya, di sini karena balok anak di dalam, jadi hanya menghitung backcasting untuk balok dalam saja. Itu dengan cara lebar balok dikali panjang balok dalam ditambah 2 dikali dengan tinggi balok dikurang plat dikali dengan panjang balok dalam. Untuk balok anak tadi ada backcasting 1 dan 2 di satu lantai tersebut. Itu dengan ukuran yang berbeda, dengan jumlah yang berbeda. Untuk balok anak untuk jumlah balok anak 1 terdapat 46 buah, dan di volume backcasting balok anak 2 itu ada 2 buah. Untuk mendapatkan nilainya itu dari luas backcasting dikali dengan jumlah balok anak di lantai tersebut, lalu juga di volume backcasting di lantai tersebut yang kedua dengan luas backcasting dikali dengan 2. Untuk volume total
Di sini volume backcasting satu lantai yang pertama ditambah dengan volume backcasting satu lantai yang kedua. Lalu untuk perhitungan volumenya, volume totalnya itu volume backcasting total ditambah dengan volume total backcasting balok anak. Selanjutnya untuk pekerjaan beton. Di sini untuk penulangan balok lateral, untuk perhitungan volume totalnya itu dari tinggi balok dikali dengan lebar balok dikali dengan panjang total balok. Dapatkan hasilnya dalam satuan meter kubik. Untuk penulangannya itu dari berat tulangan dibagi dengan berat jenis baja. Di sini berat tulangannya didapat dari volume total pada pembesian balok. Setelah itu untuk volume pengecoran, sini volume total dikurang dengan volume tulangan. Pada pekerjaan penulangan balok anak, pekerjaan beton di balok anak itu di sini untuk menghitung volume satunya itu tinggi balok dikali lebar balok dikali panjang total balok 1. Lalu untuk di volume kedua juga sama, yaitu tinggi balok dikali lebar balok dikali panjang total balok 2. Itu untuk menghitung volume total ditambah dari volume 1 dan 2. Setelah itu volume tulangan didapat dari tulangan di atas. Untuk pengecorannya di sini volume total dikurang dengan volume tulangan. Maka untuk mendapatkan ini dijumlah untuk 3 ini dan mendapatkan volumenya. Selanjutnya untuk perhitungan plat pada pembesian. Di sini terdapat 4 tipe half slab dengan tulangan arah yang berbeda. Untuk tulangan arah Y-nya di sini jumlah tulangannya dengan cara tulangan arah X dibagi dengan jarak antar tulangan ditambah 1 dikali 2. Untuk panjang tulangannya itu tulangan arah Y dikurang 2 dikali dengan tebal selimut beton ditambah 6 dikali diameter. Maka untuk volume total itu berat panjang tulangan dikali dengan jumlah tulangan dikali dengan berat tulangan. Hasilkan volume. Untuk tulangan arah ini untuk tulangan arah X. Selanjutnya untuk tulangan arah Y. Sama seperti tulangan arah X, menghitungnya lalu didapatkan volume totalnya. Volume total itu dari jumlah half slab satu dalam satu lantai itu ada 4. Maka volume tulangan arah Y ditambah tulangan arah X lalu dikali sama jumlah half slab dalam satu lantai. Half slab 2 juga seperti half slab 1,
Untuk perhitungan half shape 1, 2, dan 3 dan 4 sama, lalu di total dari keempatnya, total volume total dari half shape 1, half shape 2, half shape 3, dan half shape 4 mendapatkan hasil dalam satuan kilogram. Selanjutnya untuk pekerjaan backcasting, untuk perhitungannya, untuk volume backcasting ini didapat dari tulangan arah Y dikali tulangan arah X. Lalu didapatkan untuk totalan volumenya dalam satuan meter persegi. Untuk perhitungan beton, terdapat juga perhitungannya, yaitu tulangan arah Y dikali dengan tulangan arah X dikali dengan tebal plat didapatkan dalam satuan meter kubik. Lalu untuk menghitung volume tulangannya itu dari berat tulangan dibagi dengan berat jenis baja. Berat tulangannya didapat dari tadi penulangan di atas, maka setelah itu didapatkan volume betonnya itu volume total dikurang dengan volume tulangan. Untuk half shape 2, 3, dan 4 juga sama perhitungannya. Lalu setelah itu didapatkan volume total keseluruhan dari pertambahan total keempat volume half shape tersebut. Selanjutnya pada pekerjaan tangga, di sini untuk tinggi tangganya itu 4 meter, jumlah anak tangganya itu 0,2 meter, panjang anak tangganya 0,3 meter dengan jumlah anak tangga 11 buah, lebar anak tangganya itu 1,2 meter dengan jarak sengkang tangganya itu 0,2 meter. Jumlah tulangan sengkangnya ini didapat dari lebar anak tangga dibagi dengan jarak sengkang tangga lalu dikali dengan jumlah anak tangga. Lalu untuk panjang satu tulangan sengkang itu 0,8. Selanjutnya menghitung tulangan arah X. Di sini diameternya 0,01 dengan panjang tulangan 1,2. Lalu dihitung untuk menghitung berat tulangan per meter. Itu 0,00165 dikali dengan diameter tulangan dikali 1000 pangkat 2. Selanjutnya menghitung berat tulangan bawah. Itu dengan panjang tulangan dikali 6 dikali 3 dikali dengan berat tulangan per meter. Selanjutnya berat tulangan tangga itu dari hasil jumlah anak tangga dikali lebar anak tangga dan dikali berat tulangan per meter. Lalu untuk menghitung backcastingnya, lalu untuk menghitung total beratnya itu didapat dari berat tulangan tangga arah X ditambah dengan arah Y. Berat tulangan arah Y. Selanjutnya untuk perhitungan volume backcasting pada tangga. Di sini panjang tangganya 0,033. Tinggi backcastingnya itu dari tinggi anak tangga ditambah 0,15. Jumlahnya 5 lantai tangga itu ada 3. Selanjutnya dihitung totalnya itu dari panjang tangga dikali sama tinggi backcasting samping, selanjutnya dikali dengan lebar backcasting bawah, dapatkan dalam satuan meter persegi. Untuk menghitung pekerjaan betonnya itu panjang tangganya diketahuinya itu ada panjang tangga, lebar tangga, tinggi tangga dari backcasting. Setelah itu
Untuk mendapatkan volume beton tangganya itu dari panjang tangga dikali lebar tangga dikali dengan tinggi tangga dari backing. Didapatkan dalam satuan meter kubik. Setelah itu, perhitungan untuk pekerjaan atap pada kolom pembesian. Sini jumlah kolomnya itu 63, panjang kolomnya 0,4. Di sini untuk menghitung tulangan utamanya dengan jumlah tulangannya itu 20 buah, panjang kolom pedestalnya itu 4,14 dari 3,5 ditambah 40 dikali 0,016. Berat tulangannya itu 1,58 kg per meter. Untuk volumenya itu dari jumlah tulangan dikali dengan panjang kolom pedestal dikali jumlah tulangan dikali dengan berat tulangan. Didapatkan dalam satuan kilogram. Untuk tulangan sengkang, untuk mendapatkan jumlahnya itu didapat dari panjang kolom dibagi sama jarak sengkang ditambah 1, mendapatkan 5 buah. Untuk panjang tulangannya itu yaitu 4 dikali sama panjang kolom dikurang dengan tebal selimut beton ditambah 2 dikali 6 dikali 0,01. Tepat dalam satuan meter. Untuk berat tulangannya itu 0,62 kg per meter. Untuk volumenya yaitu panjang tulangan dikali sama jumlah tulangan sengkang dikali berat tulangan. Dapatkan volumenya dalam satuan kilogram. Untuk volume totalnya dari volume tulang utama ditambah sama volume tulangan sengkang dikali jumlah kolom. Dapatkan volume totalnya. Selanjutnya untuk pekerjaan backcasting di sini untuk mendapatkan bentang L-nya itu dari jumlah kolom dikali dengan panjang kolom pedestal. Selanjutnya untuk mendapatkan luas backcastingnya yaitu 2 dikali bentang dikali sama lebar kolom ditambah 2 dikali bentang dikali dengan panjang kolom. Dapatkan dalam satuan meter persegi. Selanjutnya untuk menghitung pekerjaan beton, di sini untuk mendapatkan bentangnya itu dari panjang kolom pedestal dikali jumlah kolom. Selanjutnya volume totalnya didapat dari bentang dikali sama lebar kolom dikali dengan panjang kolom. Didapat dalam satuan meter kubik. Selanjutnya untuk berat tulangan ini didapat dari penulangan yang sudah dihitung di atas. Selanjutnya untuk berat jenisnya itu 7.850 kg meter kubik. Untuk berat tulangannya sendiri itu didapat dari berat tulangan dibagi dengan berat jenis baja. Selanjutnya untuk volume pengecoran itu volume total dikurang dengan volume tulangan. Dapat dalam satuan meter kubik. Selanjutnya menghitung balok pembesian pada balok. Di mana untuk menghitungnya itu pada penulangan balok lateral terdapat tulangannya itu ada tulang utamanya itu ada 2 dengan jumlah tulangannya 5 dan jumlah tulangannya 3. Diameternya sama 16. Untuk menghitungnya itu untuk menghitung panjang tulangan di mana panjang tumpuan dikali 2 dikali 40 dikali dengan diameter. Selanjutnya didapat dalam satuan kilogram. Setelah itu untuk menghitung volumenya itu yaitu jumlah tulangan dikali dengan panjang tulangan dikali dengan berat tulangan dikali jumlah lantainya. Untuk perhitungan tulangan jumlah tulangan 3 juga sama seperti itu. Lalu untuk menghitung tulangan sengkang tumpuannya di sini untuk menghitung jumlah tulangannya itu didapat dari panjang tumpuan dibagi 2 dibagi sama jarak antar tulangan tumpuan ditambah 1.
Lalu untuk menghitung panjang tulangannya, itu 2 dikali dengan lebar balok dikurang 2 dikali selimut beton ditambah tinggi balok dikurang 2 dikali selimut beton ditambah 6 dikali 0,01 didapat dalam satuan meter. Itu untuk berat tulangan itu 0,4 kg dan volumenya itu dari panjang tulangan dikali dengan jumlah tulangan dikali berat tulangan lalu dikali dengan jumlah lantai. Untuk volume totalnya didapat dari 3 total volume, yaitu volume tulang utama jumlah tulangan 5 dan jumlah tulangan 3, setelah itu ditambah juga dengan tulangan sengkang tumpuan, dapat dalam satuan kilogram. Untuk menghitung volume penulangan balok anak juga sama, terdapat tulang utamanya ada jumlah tulangan 3 dan jumlah tulangan 2. Di sini untuk menghitungnya, panjang tulangan satunya itu panjang tumpuan 1 dikali 2 dikali 40 dikali diameter. Panjang tulangan 2 juga panjang tumpuan 2 dikali dengan 2 dikali 40 dikali diameter dalam satuan kilogram per meter. Setelah itu untuk menghitung berat tulangan volume tulangan 1 itu di mana jumlah tulangan dikali dengan panjang tulangan 1 dikali sama berat tulangan dikali jumlah balok anak di satu lantai yang pertama. Terus sama volume tulangan 2 juga seperti itu. Setelah itu dicari volume totalnya dari penjumlahan volume tulangan 1 dan volume tulangan 2. Pada tulang utama jumlah tulangan 2 juga sama seperti jumlah tulangan 3. Selanjutnya untuk tulangan sengkang tumpuan. Di sini jumlah tulangannya itu 3 didapat dari panjang tumpuan 1 dibagi 2 dibagi sama jarak antar tulangan tumpuan ditambah 1. Terus untuk mencari panjang tulangannya 2 dikali sama lebar balok dikurang 2 dikali sama selimut beton ditambah tinggi balok dikurang 2 dikali selimut beton ditambah 6 dikali 0,01. Lalu berat tulangannya itu 0,4 kg. Selanjutnya untuk volumenya itu jumlah tulangan ditambah panjang tulangan ditambah berat tulangan dikali sama jumlah lantai. Setelah itu menghitung tulangan sengkang tumpuan yang kedua juga sama seperti sengkang tumpuan 1, maka setelah itu didapatkan volume totalnya dari volume total tulang utama ditambah volume total tulang utama jumlah 2, jumlah 3, sengkang tumpuan 1, sengkang tumpuan 2. Lalu di sini ada penulangan untuk balok bodres tangga. Di sini terdapat jumlah tulangan itu ada tulang utamanya itu ada 2, yaitu jumlah tulangan 5 dan jumlah tulangan 3. Untuk menghitung panjang tulangannya yaitu panjang tumpuan dikali 2 dikali 40 dikali diameter. Setelah itu didapatkan hasilnya dalam satuan kilogram per meter. Lalu untuk menghitung volume itu dari jumlah tulangan dikali dengan panjang tulangan dikali berat tulangan dikali jumlah lantai. Untuk jumlah tulangan 3 juga sama. Setelah itu dicari tulangan sengkang tumpuan, yaitu dimana seperti sebelumnya untuk perhitungan panjang tulangan itu 2 dikali sama lebar balok
Sebentar. Itu pertama 2 dikali dengan lebar balok dikurang 2 dikali selimut beton ditambah tinggi balok dikurang 2 dikali selimut beton ditambah 6 dikali 0,01. Berat tulangannya 0,4. Volume tulangannya itu dari jumlah tulangan dikali panjang tulangan dikali berat tulangan. Didapat dalam satuan kilogram. Lalu volume totalnya dari volume tulangan utama jumlah kelima tambah jumlah 3 ditambah tulangan sengkang tumpuan. Lalu setelah itu didapatkan volume total untuk penulangan balok bodres tangga. Untuk mencari volume total semuanya, maka dari volume total penulangan balok lateral ditambah volume penulangan balok anal ditambah volume penulangan balok bodres tangga. Dapatkan hasilnya 484 kg. Selanjutnya untuk menghitung backcasting. Di sini ada backcasting balok lateral lantai atap, yaitu karena jumlah lantainya 1, tinggi baloknya itu 0,2, lebarnya itu 0,15, tinggi balok dikurang berat itu 0,23. Selanjutnya ada perhitungan backcasting balok luar dan backcasting balok dalam. Ini balok luar, balok dalam. Hitung panjang balok luar itu 126,033 meter. Lalu untuk menghitungnya, lebar balok dikali dengan panjang balok luar ditambah sama tinggi balok dikali panjang balok luar ditambah tinggi balok dikurang plat dikali sama panjang balok luar didapat dalam satuan meter persegi. Setelah itu untuk menghitung balok dalam, itu balok dalamnya itu 63 meter, sama perhitungannya juga untuk mendapatkan luasnya, yaitu lebar balok dikali dengan panjang balok dalam ditambah 2 dikali tinggi balok dikurang plat dikali panjang balok dalam. Setelah itu didapatkan volume backcasting totalnya dari backcasting balok luar dan backcasting balok dalam. Selanjutnya untuk backcasting balok anak. Di sini karena balok anak ini di dalam, jadi backcastingnya ada balok dalam doang. Pertama, untuk menghitung panjang luas backcasting itu didapat dari lebar balok dikali sama panjang balok dalam ditambah 2 dikali tinggi balok dikurang 4 dikali dengan panjang balok dalam. Selanjutnya untuk menghitung volume backcasting 1 yaitu jumlah balok anak 1 luas backcasting dikali jumlah balok anak 1. Jumlah backcasting 2 juga sama, lalu dicari totalannya dari volume backcasting 1 dan volume backcasting 2. Selanjutnya itu backcasting balok bodres. Di sini hanya dalam saja, yaitu lebar balok dikali dengan panjang balok dalam ditambah 2 dikali tinggi balok dikurang 4 dikali panjang balok dalam. Didapatkan luasannya. Setelah itu untuk mencari totalannya dari volume backcasting total balok lateral ditambah dengan volume total balok anak ditambah backcasting balok bodres. Selanjutnya menghitung pekerjaan beton. Di sini untuk menghitung pengecorannya, pertama dari volume totalnya, yaitu tinggi balok, panjang total balok dikali dengan tinggi balok dikali lebar balok, dapat dalam satuan meter kubik. Selanjutnya volume tulangan itu didapat dari berat tulangan dibagi dengan berat jenis baja.
berat ulangan tadi didapat dari penulangan yang di atas. Untuk volume pengecoran itu volume total dikurang dengan volume tulangan. Balok anak juga sama. Di sini karena balok anak ada dua tipe, balok anak 1 dan balok anak 2. Jadi volumenya ada 2, maka di totalnya itu dari volume 1 dan 2. Selanjutnya volume tulangannya itu berat tulangan dibagi dengan berat jenis baja. Dapat untuk menghitung volume pengecoran yaitu volume total dikurang dengan volume tulangan. Balok quadris pun sama seperti perhitungan pengecoran balok lateral, lalu didapatkan volumenya ditambah dari volume pengecoran balok lateral, ditambah volume pengecoran balok anak, ditambah volume balok bodres. Didapat dalam satuan meter kubik. Selanjutnya untuk perhitungan pembasian pada plat. Di sini sama, platnya ada 4 tipe half slab. Yaitu sini saya akan mencontohkan di half slab 1. Terdapat tulangan arah X gimana? Sorry, ini tulangan arah Y dan tulangan arah X. Gimana untuk menghitung jumlah tulangannya itu? Dihitung dari tulangan arah X dibagi jarak antar tulangan ditambah 1 dikali 2. Didapatkan 62 buah. Selanjutnya untuk menghitung panjang tulangan didapat dari tulangan arah Y dikurang 2 dikali dengan tebal selimut beton ditambah 6 dikali diameter tulangan. Didapatkan dalam satuan meter. Selanjutnya volumenya itu didapat dari panjang tulangan dikali jumlah tulangan dikali dengan berat tulangan. Untuk menghitung tulangan arah X juga sama, lalu didapatkan volume totalnya dari kedua tulangan itu tulangan arah Y ditambah tulangan arah X dikali dengan jumlah half slab 1 dalam satu lantai, itu 4. Dapat dalam satuan kilogram. Setelah itu sama untuk half slab 2, 3, dan 4. Selanjutnya dihitung volume totalnya dari keempat half slab didapatkan dalam satuan kilogram. Untuk perhitungan pekerjaan backcasting itu ada 4 juga. Di sini saya akan mengambil contoh di half slab 1. Di sini untuk volume backcasting itu didapat dari tulangan arah Y dikali tulangan arah Y dikali dengan tulangan arah X didapat dalam satuan meter persegi. Terus volume backcasting totalnya itu didapat dari volume backcasting dikali dengan jumlah half slab 1 dalam satu lantai dikali jumlah lantai, dapat dalam satuan meter persegi. Lalu didapatkan volume total dari keempat half slab yaitu 60,75 meter persegi. Selanjutnya pekerjaan beton. Pekerjaan beton di sini juga saya akan mengambil contoh di half slab 1. Untuk berat tulangan didapat dari penulangan tadi. Selanjutnya untuk volume total itu didapat dari tulangan arah Y dikali tulangan arah X dikali tebal plat. Didapat dalam satuan meter kubik. Selanjutnya volume tulangan itu berat tulangan dibagi dengan berat jenis baja. Volume beton didapat dari volume total dikurang volume tulangan. Lalu ditotalin keempat volumenya didapatkan dalam satuan meter kubik. Selanjutnya untuk pekerjaan tangga. Pada pekerjaan pembasian di sini ada tulangan arah X dan tulangan arah Y. Lalu di
dihasilkan dari tulangan arah Y dan tulang. Perhitungannya sama seperti pembesian pada lantai 1, 2, dan 3. Di sini didapatkan volumenya dari tulangan arah X dan tulangan arah Y. Selanjutnya untuk menghitung backcasting, yaitu dari panjang tangga dikali dengan tinggi backcasting samping dikali dengan lebar backcasting bawah dikali jumlah lantai tangga dapat dalam satuan meter persegi. Untuk menghitung pekerjaan betonnya juga di sini dapat dari panjang tangga dikali dengan lebar tangga dikali dengan tinggi tangga dari backcasting, selanjutnya dikali dengan jumlah lantainya, didapat dalam satuan meter kubik. Selanjutnya yaitu perhitungan volume arsitektur. Pertama itu pekerjaan pasangan bata ringan pada pekerjaan dinding. Di sini untuk untuk menghitung kebutuhan bata ringan ini harus menghitung luas dinding untuk bata ringan. Sebelum itu harus menghitung luas pintu dan luas jendela dan ventilasi. Nanti hasil luas pintu, luas jendela dan ventilasi berada di perhitungan di pekerjaan pintu dan jendela. Jadi di sini untuk luas dinding didapat dari luas keseluruhan, yaitu 2 dikali panjang dikali tinggi area ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi area dikurang sama luas pintu yang udah diubah ke dalam satuan meter dan dikurang dengan luas jendela dan ventilasi yang sudah diubah dalam satuan meter persegi. Setelah itu baru didapat perhitungan untuk kebutuhan bata ringan, yaitu dari bata ringan di luas dinding untuk bata ringan dikali dengan bata ringannya, didapatkan dalam satuan buah. Setelah itu untuk volumenya dapat dari luas dinding untuk bata ringan dalam satuan meter persegi. Untuk pekerjaan plesteran didapat di mana panjangnya itu 63, lebar 16,5. Untuk menghitung luas pintu juga sama dari perhitungan pekerjaan pintu, luas jendela juga. Lalu untuk menghitung luas dindingnya itu di mana 2 dikali panjang dikali tinggi area ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi area dikurang luas pintu dikurang dengan luas jendela dan ventilasi. Perhitungan ini sama seperti perhitungan kebutuhan pasangan bata ringan. Sedangkan untuk luas plesteran itu 2 dikali dengan luas dinding. Selanjutnya untuk pekerjaan acian, untuk pekerjaan acian sama seperti perhitungan pada pekerjaan pasangan bata ringan dan pekerjaan plesteran, di mana untuk nilai luas pintu, luas jendela dan ventilasi itu didapat dari perhitungan pekerjaan pintu dan jendela. Selanjutnya untuk pekerjaan pasangan lantai itu di mana panjangnya 63 meter, lebarnya 16,5, maka untuk luasnya itu panjang dikali lebar, menghasilkan dalam satuan meter persegi. Selanjutnya untuk pekerjaan pintu dan jendela. Pada pekerjaan pintu ini terdapat beberapa jenis pintu yang berbeda-beda, di mana dilihat pada denah lantai 1 untuk tinggi, lebar, dengan jenis yang berbeda-beda. Maka untuk menghitung luasnya itu tinggi dikali lebar. Jumlahnya 1 untuk jenis pintu P1, maka luas totalnya yaitu luas dikali dengan jumlah. Setelah luas total dari masing-masing jenis pintu sudah didapat, maka ditotalkan secara keseluruhan didapat nilai untuk volume kebutuhan luas pintu dalam sentimeter persegi. Selanjutnya juga pada jenis jendela dan ventilasi terdapat 4 jenis dengan tinggi, lebar,
yang berbeda dan jumlah yang berbeda, maka untuk menghitung luasnya, tinggi dikali lebar. Setelah itu untuk luasan total, luas dikali dengan jumlah. Setelah luas total dari keempat jenis jendela dan ventilasi didapatkan, maka dihitung totalan dari luas total ini dan mendapatkan untuk volumenya. Selanjutnya, untuk pekerjaan pengecatan pada dinding interior. Di sini untuk luas pintu dapat dari luas pintu total ini, dan luas jendela juga didapat dari luas jendela dan ventilasi total dari keseluruhan jenis. Untuk lapisan catnya itu 2 lapis dengan cara luas perhitungannya itu 2 dikali panjang dikali tinggi area ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi area dikurang dengan luas pintu dan dikurang dengan luas jendela dan ventilasi. Didapatkan luasnya dalam satuan meter persegi. Selanjutnya untuk dinding eksterior juga sama seperti perhitungan interior. Dapatkan hasilnya pun sama, 683,67 meter persegi. Selanjutnya itu pekerjaan cat plafon. Pada pekerjaan cat plafon ini untuk perhitungannya hanya menggunakan rumus panjang kali lebar, karena dengan satuan meter persegi. Selanjutnya lagi untuk pekerjaan plafon yaitu pemasangan rangka atap-atap, atap langit-langit, dengan rumus panjang dikali lebar dalam satuan meter persegi. Setelah itu untuk rangka plafon gipsum juga sama, yaitu menggunakan rumus panjang dikali lebar. Untuk plafon lem bersing juga sama, yaitu panjang kali lebar. List plafon kayu menggunakan rumus juga sama juga, yaitu panjang kali lebar. Untuk lantai 2 dan lantai 3 untuk perhitungannya sama, maka saya akan lanjut pada perhitungan di lantai atap. Pada lantai atap ini terdapat perbedaan di bagian atap. Di bagian atap dan pintu. Di sini karena atap hanya ada pintu, di sini juga terdapat jenis pintunya cuma satu. Jadi tinggi dikali lebar menghasilkan luas, habis itu luas dikali jumlah jadikan luas total. Didapat dalam satuan cm persegi. Setelah itu untuk pekerjaan pengecatan pada dinding interior, eksterior sama seperti pekerjaan di lantai 1 dan 2, 1, 2 dan 3. Itu saya akan lanjut pada pekerjaan penutup atap, yaitu pemasangan atap metal. Pada pemasangan atap metal ini menggunakan rumus panjang kali lebar dengan satuan meter persegi. Pada pekerjaan aksesoris atap, yaitu pemasangan list plank, juga sama menggunakan rumus panjang dan lebar dengan satuan meter persegi. Setelah itu, pada pekerjaan waterproofing. Waterproofing juga sama menggunakan rumus panjang kali lebar dalam satuan meter persegi. Selanjutnya yaitu pekerjaan MEP. Itu pada pekerjaan mekanikal. Pertama ada pemasangan generator set dalam satuan 1 buah dengan volume 1. Pekerjaan lift passenger itu 2. Pemasangan panel listrik juga 2. Untuk pekerjaan instalasi air bersih, di sini ada pipa air bersih galvanis diameter 6 inch yaitu 234 meter lari. Terus ada pekerjaan instalasi air kotor, itu pipa air kotornya itu diameter 6 inci. Pekerjaan pemasangan wastafel itu ada 60 buah. Pemasangan kloset duduk ada 60 buah. Untuk pembuatan keran ini ada 89 buah. Selanjutnya ada pekerjaan elektrikal yaitu instalasi panel kWh meter. Pertama ini ada box panel MCB. Di lantai 1 itu membutuhkan 5 unit. Di lantai 2 dan 3 itu ada 13. Jadi di sini total dari
13 dikali 5 itu jadi 65. Maka setelah itu ditambah dari hasil lantai 1 dan lantai 2 dan 3. Selanjutnya instalasi stop kontak untuk lantai 1 itu membutuhkan 18. Lantai 2 dan 3 itu membutuhkan 31 unit. Itu per lantainya, jadi dalam dua lantai itu 155 unit. Maka dihasilkan total volumenya itu ada 173 untuk 3 lantai. Selanjutnya instalasi saklar tunggal, yaitu untuk lantai 1 18 unit, lantai 2 sampai 3 itu masing-masing lantai itu membutuhkan 31 unit. Jadi dua lantai 155 unit. Totalnya 173 unit. Selanjutnya ada instalasi saklar ganda, yaitu pada lantai 1 saklar ganda itu membutuhkan 9 unit, lantai 2 16, maka untuk lantai 2 dan 3 itu 16 per lantainya, maka total 2 lantai itu 80, maka total dari lantai 1 sampai 3 ada 89 unit. Selanjutnya untuk lampu putih LED 20 watt pada lantai 1 membutuhkan 24 titik, lantai 2 dan 3 per lantainya itu membutuhkan 16 titik. Jadi totalnya ada 80 titik untuk 3 lantai. Selanjutnya untuk lampu putih LED 8 watt itu lantai 1 10 titik, lantai 2 sama 3 per lantainya membutuhkan 11 titik. Jadi totalnya untuk 2 lantai 55 titik. Selanjutnya untuk total keseluruhan lampu putih LED 20 watt dan lampu LED 8 watt itu 169 titik. Selanjutnya yaitu AHSP untuk struktur atas dan bawah. Pada struktur bawah, di sini saya akan menjelaskan pada pekerjaan 1 meter persegi pembersihan dan pengupasan permukaan tanah. Sebelumnya, di sini untuk penulisannya terdapat nomor uraian satuan koefisien harga satuan dan jumlah harga. Untuk koefisien dan harga satuan itu kami menjadikan acuan koefisiennya itu pada lampiran 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Konstruksi tahun 2023. Baik, saya akan menjelaskan pada pembersihan dan pengupasan permukaan tanah. Di sini untuk tenaga terdapat dua yaitu pekerja dan mandor. Untuk satuannya itu orang per hari dan koefisien harganya sudah ditentukan dari lampiran. Pada pekerjaan ini tidak terdapat bahan dan peralatan, maka langsung kita menjumlahkan harga dari tenaga, bahan, dan peralatan. Setelah jumlah sudah ditentukan, didapat, maka kita mencari overhead dan profit keuntungannya. Itu jumlah dikali dengan 13%. Di sini kami mengambil profit 13%. Setelah itu untuk harga satuan pekerjaannya dari jumlah ditambah dengan profit. Selanjutnya untuk pengukuran lahan, pemasangan bopleng, pembuatan direksi CAT, pembuatan gudang sementara, pembuatan papan nama proyek, serta pemasangan pagar proyek, perhitungannya sama, beda untuk pada tenaga atau bahan dan peralatan, jika terdapat bahan dan peralatan. Selanjutnya untuk pekerjaan struktur bawah, di sini saya mengambil contoh pada pembesian di pekerjaan PLCAP. Pada pembesian ini terdapat 4 tenaga, yaitu pekerja, tukang besi, kepala tukang, dan mandor. Satuannya orang per hari, koefisien dan harga satuan sudah ditentukan, lalu dijumlah menjadi jumlah harga tenaga kerja secara keseluruhan pada tenaga. Lalu ada bahan, di bahan ini ada besi diameter 19, besi diameter 10, untuk sengkang kolom pedestal, terus ada kawat pengikat 1 mm, selanjutnya ada wire mesh diameter 8 mm. Satuannya kilogram, koefisien dan harga satuannya sudah ditentukan, lalu dijumlah, maka ditotalkan dari keempat bahan ini. Selanjutnya untuk peralatan itu ada bar bender, bar cutter, itu menggunakan satuan hari, kunci pembengkok baja, dan martil menggunakan satuan jam. Selanjutnya ada koefisien dan harga dijumlah menjadikan jumlah harga alat dari keempat peralatan, sama seperti sebelumnya, yaitu jumlah dari tenaga, bahan, dan peralatan. Setelah itu dari jumlah ini dikalikan dengan 13%. Setelah didapatkan untuk menghitung harga satuan pekerja, yaitu dari jumlah dan overhead dan profit.
Untuk pekerjaan selanjutnya sama seperti sebelumnya. Lalu saya akan lanjut pada struktur atas. Di sini karena lantai 1 sampai 3 sama, saya akan mengambil satu contoh saja untuk pekerjaan backisting pada kolom. Itu pemasangan 1 meter persegi backisting untuk kolom 3 kali pakai. Di sini tenaga kerjanya itu pekerja, kepala tukang kayu, dan mandor. Satuannya OH, orang per hari. Lalu di total menjadikan jumlah harga tenaga kerja dari keempat pekerja ini. Pada bahan itu ada balok kayu, paku 5 cm, minyak backisting, plywood tebal 12 mm, lilin kayu diameter 8 sampai 10 cm dengan panjang 4 meter. Satuannya itu ada meter kubik, kilogram, liter, lembar, dan batang. Selanjutnya di jumlah harga bahan. Untuk peralatan di sini tidak ada. Lalu di jumlah harga tenaga kerja, bahan dan peralatan, setelah itu dikalikan dengan 13%. Lalu untuk harga satuan pekerjaan, yaitu dari jumlah, ditambah dengan biaya dan keuntungan. Selanjutnya untuk AHSP arsitektur dan MEP. Di sini saya akan mengambil contoh pada pekerjaan kusen pintu dan jendela, yaitu pemasangan 1 meter persegi kusen aluminium. Di sini tenaga kerjanya ada 4, yaitu pekerja, tukang aluminium, kepala tukang aluminium, dan mandor. Satuannya orang per hari. Di sini koefisien dan harganya sudah ditentukan, lalu didapatkan jumlahnya dari perkalian ini, lalu dijumlah dari keseluruhan pekerja, yaitu menjadikan jumlah harga tenaga kerja. Pada bahan itu ada profil aluminium 4 inci, screw fixer, dan sealant. Satuannya ada meter kubik, buah, dan tub. Untuk peralatan di sini tidak ada, maka langsung ke jumlah harga, yaitu dari tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Setelah itu didapat, maka dikalikan 13%. Setelah selesai, maka harga satuan pekerja dapat dihitung, yaitu dari jumlah harga, biaya umum, dan keuntungan. Selanjutnya, pada MEP. Di sini saya mengambil contoh di pemasangan 1 meter lari pipa galvanis dengan diameter 4 inch. Itu untuk tenaga kerja di sini ada pekerja, tukang pipa, dan kepala tukang mandor. Satuannya itu ada OH, orang per hari. Untuk bahannya itu ada pipa galvanis diameter 4 inch, yaitu dengan 1 meter lari. Lalu ditentukan sudah jumlah harga bahannya. Peralatan di sini tidak ada. Lanjut pada jumlah harga tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Setelah itu didapat, maka dikalikan dengan 13%. Ini 13%. 13%, maka untuk harga satuan pekerjaannya didapat dari jumlah harga dan keuntungan. Selanjutnya yaitu bill of quantity. Di sini dari setiap pekerjaan yang telah dihitung dimasukkan, di sini uraian pekerjaannya dimasukkan dari pekerjaan persiapan, struktur bawah, struktur atas, arsitektur, dan MEP. Setelah itu volume yang telah kita hitung tadi sebelumnya dimasukkan juga pada tabel di sini. Harga satuan yang telah dihitung di AHSP dimasukkan. Setelah itu didapatkan jumlah harga dari perhitungan volume dan volume dikali harga satuan. Dari setiap pekerjaan didapatkan hasilnya, lalu semua pekerjaan di total harganya untuk mendapatkan pertotalan. Setelah itu adalah durasi. Pada durasi ini, pertama untuk struktur bawah, di sini saya akan mengambil contoh pada pembersihan lahan. Pada pembersihan lahan, sebelumnya kita menentukan dulu jumlah tim yang akan kita gunakan. Di sini kami menggunakan 2 jumlah tim dengan volume pekerjaan yang telah kita hitung sebelumnya. Pada
pada uraian pekerjaan di sini ada tenaga kerja, koefisien, jumlah orang, produktivitas, durasi dalam hari. Pada tenaga kerja pembersihan lahan ini ada dua, yaitu pekerja dan mandor. Untuk koefisiennya sama seperti koefisien pada ASP, jumlah orangnya kita tentukan. Lalu untuk produktivitas didapatkan dari jumlah orang dibagi dengan koefisien orang per hari dikali dengan tim. Setelah didapat, habis itu kita menghitung durasi, yaitu durasi itu dari volume pekerjaan dibagi dengan produktivitas. Setelah itu di round up menjadi 5 hari untuk durasinya. Untuk pekerjaan persiapan lainnya sama perhitungannya. Lalu untuk di pekerjaan struktur bawah saya mengambil contoh di pondasi tiang pancang. Di sini terdapat 4 tenaga kerja, yaitu pekerja, operator, pembantu operator, dan mandor. Sama perhitungannya dari produktivitas itu jumlah orang dibagi dengan koefisien dikali dengan jumlah tim. Yaitu hari itu volume dibagi dengan produktivitas, didapatkan hasilnya. Pelcap juga semua pekerjaan pelcap. Lalu struktur atas, pada struktur atas karena ini sama, jadi saya mengambil satu contoh saja pada lantai 1 untuk pekerjaan kolom di pekerjaan backcasting. Di sini ada 4 tenaga kerjanya, yaitu pekerja, tukang kayu, kepala tukang, dan mandor. Di sini timnya 2, volume pekerjaannya 417,312 meter persegi dari perhitungan volume tadi. Koefisiennya dari AHSP juga sama. Untuk jumlah orang kita tentukan, dan produktivitasnya itu dari jumlah orang dibagi koefisien dikali dengan jumlah tim. Untuk durasi yaitu volume pekerjaan dibagi dengan produktivitas. Didapatkan harinya. Selanjutnya untuk pekerjaan pada arsitektur. Karena sama lantai 1 sampai 3, maka saya ambil contoh di pekerjaan dinding untuk plesteran. Di sini pekerja, mandor, tukang batu atau tembok, kepala tukang batu atau tembok. Di sini jumlah timnya 2 dengan volume yang sudah dihitung sebelumnya, koefisiennya sudah ditentukan, yang sudah menjadi melihat pada acuan, jumlah orang kita tentukan, produktivitas dari jumlah orang dibagi dengan koefisien dikali dengan jumlah tim, lalu didapatkan hasilnya. Untuk durasi dari volume dibagi dengan produktivitas. Selanjutnya untuk pekerjaan lainnya sama perhitungannya. Ya, untuk pekerjaan MEP di sini saya mengambil contoh pada pekerjaan instalasi air kotor. Di sini ada pekerja, tukang pipa, kepala tukang, mandor. Jumlah timnya 2 dengan volume pekerjaan yang sudah dihitung, koefisiennya sama seperti acuannya dan seperti di AHSP dengan perhitungan produktivitas, durasi, dan menghasilkan durasinya. Selanjutnya itu RAB. Pada RAB ini sama seperti BOQ, tapi ditambahkan table untuk durasi dan bobot, dimana durasi tadi dari perhitungan durasi sebelumnya. Untuk bobot yaitu jumlah harga dibagi dengan total keseluruhan jumlah harga, menghasilkan bobot. Setelah itu bobotnya menghasilkan 100% untuk bobot. Selanjutnya yaitu kurva S. Di sini sebelum menghitung di kurva S, kita melakukan penentuan predecessor. Pada predecessor ini menggunakan MS Project, di mana di sini itu kita memasukkan uraian pekerjaannya dulu. Setiap uraian pekerjaannya dari pekerjaan persiapan, pekerjaan
struktur bawah, struktur atas, arsitektur, dan MEP. Setelah uraian selesai, kita masukkan juga durasi yang telah kita hitung sebelumnya. Habis itu kita di sini memulai proyek ini pada tanggal 1 bulan 2, serta di sini ada berakhirnya juga. Untuk seperti contohnya pembersihan lahan ini kita mulai pada bulan 2 tanggal 1, itu diakhiri pada bulan 2 tanggal 5 karena di sini durasinya 5 hari. Setelah itu kita tentukan juga predecesornya atau pendahulunya. Di sini 2 untuk contohnya pengukuran lahan. Kenapa 2? Karena pengukuran lahan dilakukan setelah pembersihan lahan. Di sini ada kode untuk sebagai penentu predecessor. Jadi pengukuran lahan itu dilakukan setelah pembersihan lahan. Selanjutnya juga seperti pemasangan boplang. Pemasangan boplang ini dimulai setelah pengukuran lahan dimulai. Jadi di sini kode predecesornya tuh 3. Untuk pekerjaan yang lainnya juga seperti pekerjaan pondasi. Pekerjaan pondasi tiang pancang ini dilakukan setelah pekerjaan pemasangan pagar proyek selesai. Maka di sini kodenya 8. Untuk struktur atas juga seperti pekerjaan kolom pada pekerjaan pembersihan, di sini kode untuk predecesornya itu 27. Berarti pekerjaan pembersihan pada balok lantai 1 dilakukan setelah pekerjaan perawatan beton selesai. Seperti pekerjaan lainnya juga untuk arsitektur MEP sama. Setelah itu didapatkan sini Gantt chart dari setiap pekerjaannya. Setelah itu ada juga untuk network diagram. Network diagram ini setelah kita memasukkan predecesornya. Jadi di sini terlihat bagaimana pendahulu pekerjaannya yang telah kita tentukan tadi sebelumnya. Setelah itu kita mulai mengerjakan untuk kurva S-nya. Di sini terdapat kode uraian pekerjaan, jumlah harga, durasi dalam minggu, predecessor, bobot, dan bulan. Dalam bulan ini ada 4 minggu karena di sini kita menggunakan durasinya durasi mingguan. Pertama, kita masukkan kode juga yang tadi kita sudah tentukan juga di predecessor di MS Project, yaitu 1, 2, dan seterusnya untuk setiap pekerjaan. Setelah semua itu uraian pekerjaannya dimasukkan juga, jumlah harga, durasi yang telah kita hitung sebelumnya. Setelah itu durasi mingguan. Durasi mingguan ini kita dari durasi ini kita ubah ke durasi mingguan. Karena 5 hari kita ubah jadi 1 minggu. Setelah itu bobot. Bobot seperti yang telah kita hitung sebelumnya juga. Setelah hitung bobot, kita hitung juga progres rencananya di setiap bulannya. Karena bulan ini ada 4. Di sini untuk menghitung progres bulannya, contohnya pada pembersihan lahan. Di sini pada minggu pertama, kenapa kita taruh di minggu pertama? Di sini untuk durasinya tuh 5 hari. 5 hari jadikan 1 minggu. Karena 1 minggu. Nah, terus setelah itu menghitungnya itu dari bobot dibagi dengan durasi mingguan. Setelah didapat, di sini hanya 1 minggu. Contoh lainnya untuk yang 2 minggu, yaitu pada pekerjaan galian. Di sini 10 hari. Karena kenapa 2 minggu? Karena 10 hari itu masuknya ke 2 minggu. Di sini jadi progres rencananya itu ada di 2 minggu, di bulan kedua, minggu ketiga, dan keempat, dan seterusnya hingga bulan ketujuh, minggu kedua, sampai setiap pekerjaan selesai. Setelah
progres rencananya telah dihitung, kita hitung juga di sini progres rencana ini masukkan di setiap minggunya. Di sini karena minggu pertama hanya satu, jadi di sini didapatkan diubah dalam persen yaitu 0,06%. Minggu ke selanjutnya, minggu ke 4, di minggu keempat ini ada dua, jadi kita tetap jumlahkan dari setiap minggunya di minggu keempat di setiap pekerjaannya, lalu didapatkan hasilnya. Setelah itu, setelah progres rencana sudah didapatkan sampai minggu ke bulan ketujuh minggu kedua, lalu kita hitung untuk total kumulatif progres rencana. Pada minggu pertama ini nilainya itu dari progres rencana. Setelah itu untuk minggu kedua itu didapatkan nilainya dari total kumulatif progres rencana pada minggu pertama ditambah dengan progres rencana pada minggu kedua. Pada minggu selanjutnya juga seperti itu, di total kumulatif progres rencana sebelumnya ditambahkan dengan progres rencana pada minggu tersebut hingga akhir proyek ini selesai hingga mencapai 100%. Setelah total kumulatif progres rencana ini selesai dihitung dan didapatkan, habis itu kita membuat kurva S dengan cara total total kumulatif progres rencana semua minggu sampai dari mulai sampai akhir selesai, lalu dibuat menggunakan grafik. Setelah dibuat, lalu kita masukkan ke tabel yang telah kita hitung ini. Kita sesuaikan dari mulai hingga ke akhir. Ini contoh yang sudah kami sesuaikan dengan mulai dan selesainya proyek ini dari ujung ke ujung. Selanjutnya yaitu histogram sumber daya manusianya. Di sini terdapat uraian pekerjaan. Setelah itu bulannya, di satu bulan itu ada 4 minggu sampai minggu ke-27 bulan kedua. Pada uraian pekerjaan di sini ada pekerja, mandor, tukang kayu, tukang batu, tukang besi, tukang keramik, tukang listrik, tukang aluminium, tukang kaca, tukang cat, tukang pipa, kepala tukang, operator, pembantu operator, dan sopir. Lalu untuk menghitung nilai pada setiap minggunya untuk pekerja, di sini pada minggu pertama itu kita lihat dari durasi. Durasi pada karena itu minggu pertama, itu berarti pembersihan lahan. Di sini
yaitu dari jumlah tenaga kerja dibagi dengan durasi harinya. Di mana jumlah tenaga kerja ini didapat dari jumlah orang dikalikan dengan jumlah tim. Jadi round up dari jumlah orang dikali dengan jumlah tim. Didapatkan hasilnya untuk pekerja. Lalu di sini untuk mendapatkan nilai 4 ini dari round up pada jumlah tenaga kerja pekerja dibagi dengan durasi hari total. Satu didapatkan untuk pekerjaan lain, tenaga kerja lainnya juga sama seperti itu. Setelah didapat nilai-nilainya, lalu kita masukkan ke dalam diagram histogram. Ini contohnya pada pekerja. Caranya yaitu dari pekerja bulan 1 sampai dengan akhir proyek ini jadikan diagram dan didapatkan hasilnya untuk pekerja, mandor, tukang kayu, tukang batu, tukang besi, dan lainnya. Berikut merupakan histogram dari sumber daya pekerjanya. Selanjutnya untuk histogram peralatan. Pada peralatan ini kita di sini terdapat 16 peralatan yang digunakan, yaitu ada water pass, theodolite, diesel hammer, excavator backhoe, dump truck, bar bander, bar cutter, kunci pembengkok baja, martil, concrete pump, vibrator, selang air, bulldozer, motor grader, cutter baja beton, dan bander tali beton. Di sini juga sama seperti histogram sumber daya pekerjanya, cuma untuk perhitungannya itu dari RAB dan AHSP. RAB untuk volume serta koefisien dari pekerjaan itu sendiri yang menggunakan water pass. Misalnya pada water pass ini, setelah semuanya digunakan, semuanya dihitung, didapatkan hasilnya, lalu dimasukkan juga ke dalam grafik histogramnya. Sini merupakan semua grafiknya dari setiap alat ini digunakan. Setelah itu selesai, kita masuk ke histogram material. Pada material ini terdapat 107 material yang digunakan dengan satuan yang berbeda-beda. Untuk menghitungnya yaitu dari round up volume, setelah itu koefisien dikali dengan sebentar, koefisien dikalikan dengan karena penggunaannya pada material ini K-SOL 5/7 ini terdapat 2, jadi langsung dikalikan, yaitu pada bopleng dan direksi cat ditambah. Jadi pada minggu yang sama, di minggu ketiga bulan 1 ini, K-SOL 5/7 ini digunakan di 2 pekerjaan, yaitu di bopleng
dan direksi CAT. Maka untuk menghitungnya dijumlahkan dari volume dan koefisien pada kerjaan Bopleng dan pembuatan direksi CAT, dan didapatkan hasilnya. Setelah didapatkan dari semua bahan yang digunakan itu, di bulan tertentu, di bulan-bulan yang digunakan pada pekerjaan itu, maka dibuatlah histogramnya. Dapatkan semua histogramnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya Aurelia Eka Wijaya dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.